Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil dan murah milik konglomerat, PER 6 kali, PBV 0,4 kali, dan harga 400-an. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Perusahaan bergerak di sektor consumer dan listing sejak tahun 2011. Saham ini punya valuasi yang rendah dengan PER 6 kali dan PV 0,4 kali. Selain itu, mereka mampu mencetak kenaikan laba hingga 182% di awal tahun 2022. Harga sahamnya juga terjangkau di mana berkisar di angka 400-an per lembar. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SIM punya aset 37,01 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 35,97 triliun. Artinya aset perusahaan naik 2,89% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 37,01 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1,27 triliun. Artinya 3,43% aset SIM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 84,06%. Selain aset tetap, ada juga kas pihak ketiga. Dari total aset 37,01 triliun, perusahaan punya kas pihak ketiga sebanyak 3,45 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SIM. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,86%. Kedua, liabilitas. SIM punya liabilitas 16,8 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 16,19 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 3,77% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 16,8 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 6,25 triliun. Artinya, 37,20% hutang SIM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,99%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 16,8 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 2,81 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SIM. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8,77%. Ketiga, ekuitas. SIM punya ekuitas 15,96 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 15,66 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,92%. Dari total ekuitas 15,96 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 10,71 triliun. Artinya 67,11% ekuitas SIM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,88%. Keempat, pendapatan. SIM punya pendapatan 4,04 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 4,69 triliun. Berarti pendapatan SIM turun 13,86% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SIM punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,7 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 3,65 triliun. Berarti biaya pokok turun 26,03% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. SIM mampu menghasilkan laba sebanyak 0,297 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,105 triliun, berarti laba perusahaan naik 182,86% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SIM punya ROE 7,44% dengan NPM 7,36%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 105,29%. Rasio keuangan SIM biasa saja dari aspek profitabilitas. Padahal perusahaan mencetak kenaikan laba yang hampir 200%. Selain itu, mereka juga punya komposisi utang yang cukup besar, di mana porsi utangnya jauh lebih banyak dibandingkan modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,36 kali dan PBV 0,47 kali. Saham SIM punya valuasi yang rendah dengan PER di bawah 7 kali dan PBV di bawah 0,5 kali. Meski valuasinya rendah, kamu harus ingat bahwa kenaikan laba berasal dari penurunan biaya dan bukan kenaikan pendapatan. Artinya, ada kemungkinan di masa depan valuasinya tidak bisa serendah ini apabila laba tidak bisa bertumbuh. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari bertambahnya saldo kas dan aset tetap. 2. Salah satu yang menyebabkan liabilitas naik adalah utang bank jangka pendek yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba.
4. Laba naik karena penurunan biaya lebih besar dari penurunan pendapatan. Artinya, pertumbuhan laba di periode ini bukan berasal dari kenaikan pendapatan. 5. Rasio keuangan biasa saja dan tidak ada yang menarik. 6. Valuasi masih rendah dan bisa dipertimbangkan untuk dianalisa. Demikian analisa singkat saham SIM berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihan tersembunyi. Thank you.